Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustadz, apa arti ikhlas yang sebenarnya Ustadz? Oh, di dalam kitab Risalatul Qusairiyah dijelaskan, al-ikhlasu huwa sirrun min sirillah alladhi istawda'ahu Allah Ta'ala fi qalbi 'abdin man ahbabah. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia Allah yang diletakkannya pada hati hamba yang disukainya. Rahasia dari rahasia Allah yang diletakkan pada hati hamba yang disukainya. Sangkinkan ikhlasnya, jangankan manusia, pada dasarnya malaikat tidak bisa mendeteksi keikhlasan amal seseorang. Itu ikhlas. Untuk menjelaskan ini kita coba merenungkan beberapa perkara. Kalau kita ambil nama-nama dari surah Al-Quran, Al-Baqarah, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Ya, di dalam salah satu ayatnya ada cerita tentang Al-Baqarah. Kenapa namanya surah Al-Qari'ah? Di dalam satu ayatnya ada cerita tentang kiamat, Al-Qari'ah. Kenapa dinamakan dia surah Al-Maidah? Di dalam satu ayatnya ada cerita tentang Maidah. Tapi kalau kita berbicara surah Al-Ikhlas, itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa tidak ada cerita Al-Ikhlas? Dari nama surah saja Allah mau tunjukkan bagaimana eksistensi Al-Ikhlas itu. Bahwa ikhlas itu menafikan segala apapun, menyembunyikan lahiriah kalau bisa. Hanya diperuntukkan segala sesuatunya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita bisa ambil. Ikhlas ini susah, bukan susah, sulit. Di atas sulit. Saking sulit dan susahnya, hadiahnya cukup luar biasa. Tuba lil mukhlisin, kata Rasulullah, fa inna lahu masabihul huda. Beruntunglah bagi orang yang ikhlas, karena ikhlas itu adalah lampunya hidayah. Ikhlas itu adalah lampunya petunjuk. Hidayah itu nur. Udah nur dikasih lagi misbah, lampunya nur. Maka amal yang diiringi dengan ikhlas pasti dilihat Allah, pasti menimbulkan bekas, pasti menimbulkan makna yang luar biasa, karena dia nur di atas nur, hidayah dalam hidayah. Berat, luar biasa beratnya ikhlas. Cobalah kita bersikap seperti lautan. Lautan ini gambaran keikhlasan. Pemahamannya sebagaimana? Orang lempar bangkai, dia tampung. Orang lempar sesuatu yang busuk, dia terima. Orang lempar kotoran, dia mau. Dia hadapi semua yang dibuang orang. Dia tetap sapu ke pinggir, dia tetap sapu ke pinggir, dia tetap buang ke pinggir. Kenapa? Laut tetap berusaha membersihkan diri, walaupun kotoran demi kotoran yang diberikan orang kepadanya. Luar biasa. Apakah ikhlas Ustadz tidak marah? Belum tentu. Kadang-kadang marah adalah bisa menjadi ikhlas. Kadang-kadang diam belum tentu ikhlas, kadang-kadang bodoh. Tetapi marah yang dilatar belakangi ikhlas adalah marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut bisa marah? Bisa. Tsunami, dihantam manusia dengan tsunami, puluhan ribu mati. Tapi tsunami marahnya laut bukan karena emosi laut,
melihat perbuatan manusia yang buruk kepada mereka. Tapi laut marah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib dahulu kala berperang dengan gesitnya, dengan kekuatan yang luar biasa, berperang tang dan sebagainya. Dibaca orang, dielakkannya, juga kena daripada pedang ketika jatuh musuhnya. Maka Ali turun dari kudanya mau menghunus musuhnya karena Allah. Tiba-tiba musuhnya meludah muka. Tuih! Maka Ali sapu ludah musuhnya. Ali tinggalkan musuhnya. Ali cari musuh yang lain. Maka setelah perang sahabat berkata, Ali, kenapa Anda melakukan itu, Ali? Padahal dia sudah meludah Anda, kenapa tidak Anda bunuh? Aku takut niatku membunuhnya karena Allah berubah dengan niatku membunuhnya karena kebencian akibat dia meludah wajahku. Nah, ini gambaran berarti. Saya dulu pernah dialog sama guru, cerita sama guru, maka guru wasiatkan sama saya, amalkan kulhu. Berapa kali guru? 100.000 kali. Saya berkata di hati saya, kenapa harus qul huwallahu ahad dibaca sampai 100.000 kali? Ada apa ini surah qul huwallahu ahad? Rupanya amalan 100.000 kali kulhu yang kita setor kepada guru itu rupanya sebagai pendidik bagi mental dan iman kita. Bahwa belajarlah melakukan sesuatu karena Allah. Belajarlah berbuat sesuatu karena Allah. Belajarlah meninggalkan sesuatu karena Allah. Belajarlah memuliakan sesuatu karena Allah. Belajarlah memarahi sesuatu karena Allah. Belajarlah mengkritik sesuatu karena Allah, bukan karena kepentingan lain. Hadapilah masalahmu juga karena Allah. Kalau engkau menghadapi itu dengan niat karena Allah, engkau tidak akan menjadi orang yang semangat karena pujian, putus harapan karena penghinaan. Berarti ada rusak nilai keikhlasan. Sebagai contoh, saya punya kawan namanya Ucok. Ada orang bilang, tolonglah, nampaknya bukan aku jadi kepala sekolah. Berat ini, rasa bukan aku jadi kepala sekolah. Maka si Ucok dibela. Bagaimana supaya kawan ini bisa menjadi kepala sekolah di saat ada upaya orang membuat dia tidak jadi kepala sekolah. Tiba-tiba kawan jadi kepala sekolah. Ketika dia jadi kepala sekolah, kadang-kadang satu kebijakan pun lebih berpihaklah ini kepala sekolah yang diupayakan oleh kawan saya si Ucok tadi kepada orang yang ingin menjatuhkan dia dari kepala sekolah itu daripada berpihak kepada si Ucok ini. Lalu saya yang punya jiwa mental sederhana, saya bilang, "Wih, Cok, lupa dia, Cok, bahwa engkau yang mengusahakan supaya dia jadi kepala sekolah. Engkau yang keberatan terhadap hari ini orang yang dibelanya. Padahal orang yang dibelanya itu membuat dia supaya jangan jadi kepala sekolah. Sekarang kau usahakan di kepala sekolah. Nampaknya tak berpihak ke kau dia," aku bilang. Lupa dia. Lalu Ucok jadi bilang, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dia pun tidak berpihak kepada saya karena Allah. Suatu saat dia berpihak kepada saya karena Allah. Karena saya mengupayakan dia menjadi kepala sekolah, menyampaikan usulan supaya dia kepala sekolah juga karena Allah, bukan karena Allah. Subhanallah. Berat betul itu pasti. Lautan sudah saya kasih contoh, sikap manusia sudah kita kasih contoh. Maka kadang-kadang orang yang baik ini belum tentu orang yang banyak kawan, belum. Kadang-kadang orang yang menjilat, orang yang diam, orang yang mencari kepentingan, kadang-kadang yang banyak kawannya dia tak penting mana yang benar. Dia tidak penting mana yang lurus, yang penting siapa yang paling menguntungkan. Kadang-kadang orang yang bijak tersisih. Kadang-kadang orang yang arif, yang bijaksana tidak laku. Apalagi kata Rasulullah, pada akhir zaman orang yang layak dijadikan orang yang diberikan amanah justru dikhianati.
Dan para pengkhianat justru banyak yang mendapatkan amanah. Luar biasa makna ikhlas. Saking luasnya makna ikhlas. Maka ikhlas ini adalah merupakan sesuatu barometer mengukur nilaimu di hadapan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh melakukan amal kecuali amal yang kamu lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu. Artinya kalau boleh disaring amal itu, penyaringnya adalah ikhlas. Banyak amalmu kosong dari nilai ikhlas, dibuang Allah. Karena harga dari satu amal adalah keikhlasan. Makanya mencapai niat ikhlas, mencapai nilai ikhlas, mencapai amal ikhlas bukan perbuatan yang sederhana. Tapi ingat, bagi orang yang bisa ikhlas, maka dia mendapatkan lampunya hidayah. Jadi apa kesimpulan ikhlas? Kesimpulan ikhlas adalah menyerahkan segala urusan, menyerahkan segala upaya, menyerahkan apa yang kita kerjakan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridha Allah. Ya Allah, Engkau yang kumaksud dan ridhamu yang semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.